saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan sesuatu. Kalau kita adalah orang pilihan Tuhan, Tuhan akan memberi kepada kita kekuatan dan daya tahan untuk menjalankan kehidupan kita dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa kami dengar sebentar. Kami berdoa supaya Tuhan menolong sehingga semua pemirsa mau bekerja untuk Tuhan, mau melayani Tuhan, dan Tuhan akan beri kekuatan ekstra kepada kami untuk mengerjakan pekerjaan-Mu dengan baik dan sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dalam Kitab Perjanjian Lama, Kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim pasal 14 ayat 5 dan 6. Hakim-Hakim pasal 14 ayat 5 dan 6. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabik-cabiknya, seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Amin. Inilah mujizat pertama untuk Simson. Dan saudara sekalian, saya ingin beritahu kepada saudara-saudara juga bahwa sesudah dia mati ditimpa oleh bangunan bersama dengan orang-orang Filistin itu, saudara sekalian, baru dikatakan bahwa dia menjadi hakim orang Israel selama 20 tahun. Jadi dia itu sudah berjasa besar untuk umat Tuhan.
tetapi karena tingkah lakunya dan tabiatnya yang itu sangat-sangat buruk, maka kemudian dia tidak pernah diingat. Kalau orang dengan nama Simson sampai sekarang juga orang hanya ingat apa? Kelemahannya, kekurangannya, tidak ingat jasanya. Pesan nomor 1, mari kita ingat ini, bahwa sehebat apapun kita, tidak ada gunanya kalau track record kita buruk. Maka dari itu saya mengingatkan kita lagi apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita doakan setiap hari. Pertama itulah etika dan moral kita. Kedua adalah pola dan gaya hidup kita. Ketiga adalah tutur kata dan tingkah laku kita. Haruslah hidup benar di hadapan Tuhan. Nanti sebentar saudara silahkan baca Roma 12 ayat 2, bahwa saudara bisa berubah. Hidup saudara bisa dibaharui oleh Roh Kudus, sehingga menjadi kesaksian bagi banyak orang karena engkau sudah berubah dan dibaharui etika dan moralmu, pola dan gaya hidupmu, tutur kata dan tingkah lakumu. Baik, mari kita kembali lagi kepada firman Tuhan tadi. Rupanya di sini kita lihat firman Tuhan katakan, rupanya Simson itu menyimpang. Ya, mungkin dia mau buang air kecil kali, sehingga dia bilang kepada bapak mamanya, "Mama, bapak tunggu sebentar di sini ya." Apa sebabnya? Saya tahu itu. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayah atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Jadi kita tahu bahwa waktu itu dia terpisah sebentar. Baru dia mau buang air kecil, itu sudah menggeram itu apa namanya? Singa muda katanya. Itu singa muda katanya. Coba sudah bisa bayangkan. Singa yang masih kuat, bukan singa tua. Jadi inilah yang kita pelajari hari ini yang menolong kita semua, bahwa Tuhan itu mengurapi Simson sedemikian rupa. Apa katanya? Jelas, pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabik-cabiknya, seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa tangannya. Luar biasa. Sudah masih ingat siapa yang menjadi orang yang kuat dan tangguh dalam hidupnya sesudah diurapi oleh Tuhan? Namanya Daud. Remaja Daud itu, saudara sekalian, bisa membanting singa, membanting beruang. Singa itu berapa? Singa itu 5 kali dari berat badannya. Beruang coklat itu 12 kali lebih dari berat badannya. Dia remaja mungkin 50 kilo. Dia banting, pegang janggutnya. Coba saudara bayangkan, kalau tidak ada Tuhan atau malaikat di situ, itu turunkan kepalanya, itu siapa namanya? Singa dengan ini, masuklah tangannya ke mulut singa dan mulut beruang, tapi tidak terjadi karena di atas sana ada malaikat Tuhan yang menjaga dia. Oleh karena apa? Oleh karena dia diurapi oleh Roh Kudus. Mari kita hari ini belajar, saudara sekalian. Mari kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Minta kepada Tuhan Yesus supaya malaikatnya menyertai kita, sehingga olehnya kita aman dalam perjalanan hidup ini. Perhatikan baik-baik. Katanya mereka tidak tahu. Artinya tidak ada luka sama sekali pada Simson. Luar biasa. Itulah yang kemudian menjadi awal dari dia kemudian mengalami kekuatan-kekuatan sampai bisa pikul pintu gerbang sedemikian rupa kuatnya. Tetapi ingat, sekali lagi ingat, kita para pemirsa sekalian, seluruh jemaat yang masuk ke program ini, ingat, jaga baik apa? Etika dan moral kita,
pola dan gaya hidup kita, serta tutur kata dan tingkah laku kita, untuk kita bisa menjadi berkat besar bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang kami dengar. Berikan kepada seluruh pemirsa dan jemaat urapan Roh Kudus yang membuat kami kuat dan sehat, dan kemudian mampu mengerjakan pekerjaan Tuhan sampai tuntas, sampai selesai, sampai akhir perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.